Salam hangat untuk para bobotoh sejati dimanapun berada. Kalau musim bergulir menuju ujungnya, aroma perubahan mulai merebak di bumi Pasundan. Layaknya daun berguguran di penghujung kemarau, satu persatu nama besar mulai disebut-sebut akan angkat kaki dari skuad Maung Bandung. Dan di balik gemuruh kabar ini, terbit pula harapan baru dengan datangnya wajah-wajah segar ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak ada pesta yang abadi, dan di musim ini, Persib Bandung tampaknya harus bersiap melepas beberapa permata mereka. Nama pertama yang santer terdengar adalah Keiro Alves. Penyerang asal Brazil ini dikabarkan akan mengucapkan salam perpisahan seiring kontraknya yang akan habis pada Rabu 30 April 2025. Diikuti oleh 3 serangkai lain, Sharon Del Pino, Gustavo Franca, dan David da Silva. 4 pilar asing ini kini diisukan tengah bersiap melanjutkan karir mereka bersama Malut United, tim ambisius yang tengah membangun kekuatan baru. Namun jangan sedih bobotoh, setiap perpisahan selalu membuka jalan untuk pertemuan baru. Sejumlah nama segar kini dikaitkan dengan Persib Bandung, bak pelita di tengah gelap. Berikut 11 rumor transfer baru yang tengah berhembus kencang. Pertama, CDB. Kabar rumor transfer Persib kini makin hangat. Pasalnya, tim asal Bandung ini tengah mencari pengganti Keiro Alves yang dikabarkan membela Malut United untuk Liga 1 musim depan. Berada, Ciro bebas. Masih Ciro lagi, cutback Ciro dan itu dia, gol! Usai ditinggalkan oleh Keiro Alves, Persib kini mulai mencari pengganti. Dalam rumornya, salah satu kandidat yang muncul ialah Moussa Sidibé yang memiliki posisi sayap kanan. Pemain yang saat ini membela Persis Solo ini memiliki statistik 8 gol dan 4 assist dalam 25 pertandingan di Liga 1 musim 2024-2025. Ini dia, Moussa Sidibé! Berdasarkan data dari Transfer Market, kontrak Moussa dan Persis Solo akan habis pada 31 Mei 2025. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persib terkait rumor Moussa Sidibé, tetapi pendukungnya cukup merespon positif. Peluang kali ini Rizky Dwe dan itu dia! Sebuah serangan yang sangat baik pemirsa. Brimo, berikan semangatmu untuk gol dari Moussa. Kedua, Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah bek modern idaman para fans klub-klub Liga 1, termasuk para bobotoh Persib. Awal Liga 1 2024-2025, nama Rizky Ridho pernah dikaitkan dengan Persib Bandung. Apalagi saat itu sahabat Rizky Ridho, Rahmat Irianto, menggodanya untuk gabung Persib Bandung. Namun memasuki musim Liga 1 2024-2025, Rizky Ridho tetap bertahan di Persija. Kabar soal Rizky Ridho gabung Persib Bandung kini menyeruak lagi di bobotoh. Apalagi saat ini Persija sedang dilanda masalah internal. Gaji para pemain Persija tertunda. Apakah Persija mau melepaskan Rizky Ridho ke Persib Bandung? Kepada Rizky Ridho, oh tidak offside kali ini bagaimana Rizky Ridho? Rizky Ridho luar biasa, sukar dipercaya, sukar dipercaya, sukar dipercaya pemirsa. Apa yang terjadi tentunya di malam hari ini? Ketiga, Ramadan Sananta. Terbaru, nama Ramadan Sananta dikabarkan masuk dalam radar Persib Bandung. Bicara peluang, kans Persib Bandung untuk amankan Ramadan Sananta terbuka lebar. Mengingat kontraknya segera habis dalam hitungan hari, Ramadan Sananta berpotensi besar untuk didatangkan Persib Bandung dengan skema bebas transfer. Lebih lanjut, tawaran menarik nilai kontrak dan gaji juga harus diberikan Persib Bandung guna bisa mengamankan tanda tangan Ramadan Sananta. Menarik untuk dinantikan bakal kemanakah Ramadan Sananta musim depan. Akankah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Persis Solo musim depan atau justru menerima pinangan dari Persib Bandung? Bola jatuh kepada Sananta. Gol! Keempat, Tae Soo Park.
Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar bek asing asal Korea Selatan, Park Tae-soo, pemain Sabah FC. Dari Park Tae-soo. Kabar ketertarikan Persib Bandung pada Park Tae-soo ini pertama kali diungkap oleh Zulhelmi Zainal Azam, seorang jurnalis dari media Malaysia Astro Arena. Park Tae-soo menjadi incaran pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Meski begitu, Park Tae-soo memiliki skill yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang garang. Pemain berpostur 185 cm tersebut tak takut berduel untuk memutus serangan pemain-pemain lawan. Pertama, Jordi Amat. Persib Bandung, salah satu klub besar di Liga 1, dikabarkan menunjukkan minat serius untuk merekrut Jordi Amat. Dengan pengalaman internasional dan statusnya sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Amat dianggap sebagai tambahan berharga untuk memperkuat lini belakang Maung Bandung. Nilai pasar Amat saat ini diperkirakan mencapai 13,04 miliar rupiah, menjadikannya salah satu bek termahal di kawasan Asia Tenggara. Amir Saidin tak lepas berjaya dihalang oleh Gezil. Bagi Jordi Amat, bergabung dengan Persib Bandung bisa menjadi langkah strategis untuk melanjutkan karirnya di Indonesia, negara leluhurnya. Selain itu, bermain di Liga 1 dapat memberikan exposure lebih besar dan memperkuat posisinya di Timnas Indonesia. Masuk dalam kawasan penalti. Tetapi sayangnya masih tunggu sampai bola mati sebelum menghukum Faisal. Saudara. Kedua, Alfreanda Dewangga. Persib Bandung dikabarkan tertarik mendatangkan Dewangga untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan berakhirnya kontrak Rahmat Irianto dan kebutuhan akan pemain bertahan yang fleksibel, Dewangga dianggap sebagai opsi ideal. Dewangga, ya, gol! Luar biasa pemirsa, luar biasa. Waspada. Dewangga bukanlah nama baru bagi Persib. Pada tahun 2019, ia pernah menjalani seleksi di klub tersebut dan menyatakan bahwa Persib adalah klub favoritnya, meski ia berasal dari Semarang. Kecintaannya terhadap klub ini dan fanatisme supporternya menjadi alasan kuat bagi Dewangga untuk bergabung dengan Maung Bandung. Bukan hanya akurat, tapi power shoot-nya juga begitu luar biasa. Menurut data dari Transfer Market, nilai pasar Dewangga saat ini diperkirakan sekitar 5,21 miliar rupiah. Kontraknya dengan PSIS Semarang masih berlangsung hingga 30 Juni 2027. Namun situasi internal klub dapat mempengaruhi kemungkinan transfernya ke Persib. Dewangga keras tadi. ya, tampaknya ini akan menjadi peluang terakhir bagi PSIS Semarang. Iya, tacklingnya juga. Ketiga, Sadil Ramdhani. Kabar mengenai ketertarikan Persib Bandung terhadap Sadil semakin menguat setelah perpisahannya dengan Sabah FC. Pelatih Persib, Bojan Hodak, yang memiliki pengalaman melatih di Liga Malaysia, dikabarkan tertarik untuk membawa pemain-pemain dari liga tersebut ke Bandung. Dengan status bebas transfer dan pengalaman internasionalnya, Sadil Ramdhani dianggap sebagai tambahan berharga untuk skuad Maung Bandung. Meskipun Persib menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan tanda tangan Sadil, beberapa klub lain, baik dari Indonesia maupun Malaysia, juga dikabarkan tertarik. Masuk ke dalam kawasan penalti, ada tandukan dan peluang Sadil Ramdhani. Golan, ada dua peluang. Tetapi Akil Anur Razak terkeliru. Pesan ke dalam pintu gol oleh Akil Razak. Namun dengan hubungan baik antara Sadil dan pelatih Bojan Hodak, serta kebutuhan Persib akan pemain sayap yang eksplosif, peluang Maung Bandung untuk merekrutnya tampak lebih besar. Ke dalam kawasan penalti, Sadil Ramdhani mengintai dari ruang dan titik yang gagal untuk dilihat oleh Manu. Dan kini beliau muncul dengan tandukan yang gagal. Keempat, Giancarlo Gallifuoco. Persib Bandung kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer Liga 1 Indonesia. Kali ini, klub berjuluk Maung Bandung itu dikabarkan tengah mengincar Giancarlo Gallifuoco, bek tengah asal Australia yang saat ini bermain untuk Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia.
Salah satu faktor yang memperkuat rumor kepindahan Galih Fuoko ke Persib adalah hubungannya dengan pelatih Bojan Hodak. Keduanya pernah bekerja sama di Kuala Lumpur City FC selama 2 musim, dari 2021 hingga 2023. Kolaborasi mereka berhasil membawa klub tersebut mencapai final AFC Cup 2022, sebuah pencapaian yang signifikan dalam sejarah klub. Kedekatan ini diyakini dapat mempermudah proses adaptasi Galih Fuoko jika ia bergabung dengan Persib. Ini dan apa yang menarik, apabila attacking itu dilakukan 4 orang berada dalam D-box pasukan KL City ini menunjukkan attacking mereka sangat disiplin. Saat ini Galih Fuoko masih terikat kontrak dengan Kuala Lumpur City FC hingga Desember 2025. Namun pada November 2023, ia sempat menolak tawaran dari Persib Bandung untuk bergabung dan memilih untuk bertahan di Malaysia. Meskipun sebelumnya menolak tawaran Persib, situasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kedekatan dengan Bojan Hodak dan rekan-rekan lamanya di Kuala Lumpur City FC dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan Galih Fuoko untuk bergabung dengan Persib di masa depan. Kelima, Ahmad Maulana. Menjelang bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026, nama Ahmad Maulana Syarif, bek kanan muda Arema FC, mencuat sebagai salah satu pemain yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Bola sudah dikuasai oleh Arema, sebuah kecepatan coba dihadirkan oleh Ahmad Figo kali ini rupanya yang coba untuk langsung menusuk ke dalam kotak penalti, umpan tarik, shooting tadi. Persib Bandung dikabarkan tertarik mendatangkan Ahmad Maulana untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan kebutuhan akan pemain bertahan yang fleksibel, Ahmad Maulana dianggap sebagai opsi ideal. Ia mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan dan gelandang bertahan yang sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih Bojan Hodak. Direct ball kepada Ahmad Maulana. Oh, ini dia. Ahmad Maulana Syarif. Dan Keenam, Kipah Sherman. Kipah Sherman lahir pada 3 Februari 1992 di Monrovia, Liberia. Ia memulai karir profesionalnya di tanah kelahirannya sebelum merantau ke Asia Tenggara. Sejak 2017, Sherman telah bermain untuk beberapa klub di Malaysia. Rumor mengenai ketertarikan Persib Bandung terhadap Sherman mulai mencuat setelah jurnalis Malaysia mengungkapkan bahwa klub asal Bandung tersebut tengah memantau performa sang striker. Sherman disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini depan Persib yang membutuhkan tambahan daya gedor. Masakan yang dilakukan tadi oleh Zahrul Nizam. Peluang untuk Kipah Sherman bagaimana, dan itu dia gol. Terengganu membuka jaringan. Jika bergabung dengan Persib, Sherman berpotensi menjadi tandem yang ideal bagi Kiro Alves atau Beckham Putra di lini serang. Pengalaman dan ketajamannya di depan gawang diharapkan dapat menambah variasi serangan dan meningkatkan produktivitas gol tim Maung Bandung. Satu hantaran cantik ke depan, berjaya menewaskan 4 pemain pertahanan pasukan Sarawak United melalui umpanan itu. Dan Kipah Sherman tidak berada dalam kedudukan offside. Ketujuh, Rafael Struijk. Selama musim 2024-2025, Struijk menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Brisbane Roar. Meskipun belum mencetak banyak gol, kontribusinya dalam membangun serangan dan memberikan assist membuatnya menjadi pemain penting di lini depan tim. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Struijk tidak masuk dalam rencana jangka panjang Brisbane Roar, membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya. Yemen. Here is Struijk, former ADO Den Haag player. Jika bergabung dengan Persib, Struijk berpotensi menjadi tandem yang ideal bagi pemain-pemain seperti Beckham Putra atau David De Silva di lini serang. Pengalaman internasional dan kemampuan teknisnya diharapkan dapat menambah variasi serangan dan meningkatkan produktivitas gol tim Maung Bandung. Anticipation of the Sydney Derby, which kicks off in just under an hour's time.